Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel. Dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, di perdagangan kemarin kita dapat beberapa rilis data, salah satunya adalah data inflasi dari Cina. China kemarin inflasinya CPI mengalami tren penurunan, deflasi terus berlanjut, dan juga PPI juga masih dalam tren minus teman-teman. Jadi kondisi dari perekonomian Cina sementara deflasi di mana harga-harganya bukannya naik malah turun. Ini sangat-sangat berbahaya untuk perekonomian sebenarnya teman-teman. Kemudian dari Amerika Serikat ada rilis data soal initial jobless claim ya, ini penganggurannya menurun. Teman-teman berarti ini merupakan satu indikasi yang bagus di mana orang-orang yang sebelumnya banyak nganggur udah mulai dapat pekerjaan. Bagus teman-teman. Kemarin ada penguatan untuk indeks dolar ya harusnya. Kemudian di perdagangan hari ini kita akan dapat rilis data terkait dengan bond auction 30 tahun, lelang surat berharga teman-teman. Yieldnya berpotensi mengalami kenaikan ya. Kemudian juga akan ada rilis data soal Fed balance sheet, di mana Fed balance sheet sementara dalam posisi yang stagnan di 7.630 miliar. Jadi lumayan tinggi lah teman-teman. Itu dari kalender ekonomi, nggak terlalu banyak sentimen teman-teman. Kemudian dari berita di market ya, ini adalah analisa dari Ki Yong Ju, salah satu CEO and founder CryptoQuant, media untuk menganalisa gitu teman-teman, menganalisa secara on-chain. Di sini dia memberikan tweetnya terkait dengan kondisi on-chain dari market. Yaitu kondisi dari 70% Bitcoin saat ini dalam posisi yang tidak tersentuh selama lebih dari setahun. Kemungkinan menunjukkan karena rendahnya likuidasi jual. Artinya penjual pada Bitcoin, para holder jangka panjang ini 70%-nya masih tetap hold dan tidak melakukan pergerakan terhadap wallet yang dia punya atau aset kripto di dalam wallet yang mereka punya. Teman-teman, tidak banyak pergerakan. Yang berarti ini menunjukkan tren bagus ya. Banyak yang hold dan masih tetap hold tokennya, teman-teman. Belum ada inisiatif untuk melakukan penjualan. Teman-teman, kemarin ada satu trending yang cukup rame, yaitu terkait dengan ERC-404 token standard. Ini adalah semacam new era yang mungkin bisa menjadi salah satu narasi untuk kedepannya. Jadi ERC-404 ini adalah sebuah apa namanya pionir standar yang mana ini merupakan hasil merging dari ERC-20 sama ERC-721 teman-teman. Ini adalah pergabungan gitu ya antara jaringan ERC-20 yang lebih berfokus pada layanan transaksi. Teman-teman, misalkan teman-teman pakai Ethereum, teman-teman mau melakukan transaksi ya dengan jaringan ERC-20 itu kan biasanya tersedia ya ERC-20 di exchange yang kalian pakai atau wallet yang kalian pakai. Biasanya sih tersedia ERC-20. Nah, ada satu lagi yaitu ERC-721. Ini adalah jaringan yang memang difungsikan untuk lebih fokus sama NFT. Kemudian juga ada program seperti burning after transaksi atau burning untuk gas fee-nya itu biasanya pakai ERC-721. Nah, dua protokol ini digabungkan teman-teman. Jadilah yang namanya protokol 404 ya, ERC-404 yang mana ini merupakan salah satu narasi yang cukup hype 24 jam terakhir. Kenapa demikian? Karena ada dua token yaitu Pandora sama Devfrog yang kemarin mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Ya, nggak disangka-sangka ada narasi baru lagi, teman-teman. Jadi dua token ini mendapatkan sentimen yang cukup bagus terkait dengan mergingnya dua protokol yang saat ini sedang dibangun. Mungkin aja bisa menjadi narasi yang bagus untuk kedepannya juga, teman-teman. Itu dari pergerakan kemarin. Kemudian ini ada tweet dari Layer Gigi terkait dengan beberapa project serta narasi yang mungkin cukup menarik buat teman-teman perhatikan. Ya, ada social network, ada AI application, kemudian OP Retro PGF Round 3, Optimism punya, kemudian ada Ethereum name service, kemudian Ethereum Echo, Plasma Tech, kemudian Layer 2, terus Biometric Proof Critic,
Terus juga ada SpaceX Ordinal. Ini ada beberapa narasi yang mungkin cukup menarik buat teman-teman pantau. Kenapa demikian? Karena sometimes pergerakan kripto itu ditunjang sama narasi-narasi yang ada. Nanti aku akan post juga di komunitas Telegram, teman-teman, buat teman-teman yang mungkin punya akun Telegram, yang pengen untuk mendapatkan berita-berita terbaru, kita akan posting di sini ya. Yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Next, teman-teman, kemarin ada berita dari Wormhole, salah satu jaringan protokol juga yang mana melayani jaringan cross-chain, dikabarkan akan meluncurkan token baru bernama W. Ya, tokennya namanya W token, teman-teman. Dan ini akan dirilis dan mereka akan ngasih airdrop juga. Ya, setelah 4 tahun running, Wormhole akhirnya meluncurkan token baru. Saya rasa ini peminatnya bakalan sangat baik, teman-teman. Itu narasi dari Wormhole. Kemudian di WF Venture ini baru aja meluncurkan beberapa project. Ada 26 project yang mereka rilis, teman-teman, dan ini adalah project Bitcoin layer kedua, yang mana paruh dari koin ini bakalan listing di market atau belum listing ya, istilahnya gitu ya. Separuhnya udah listing, separuhnya belum listing. Siapa tahu nanti ada potensi listing untuk koin-koin yang belum listing ini. Ini bisa menjadi narasi yang bagus, khususnya bagi teman-teman yang mencari, yang suka sama koin-koin yang baru listing. Teman-teman bisa dapetin datanya nanti di Twitter resminya, itu DWF Venture. Silahkan di follow aja, atau nanti teman-teman aku akan posting juga di komunitas Telegram ya. Ini beberapa list tokennya, jadi bisa banget buat teman-teman riset lebih lanjut, karena di sini ada separuh koin yang belum listing dan belum punya nama. Ini koin-koin yang sudah listing, nama token-tokennya Dovi, Ella, MAP, U, dan lain sebagainya. Dan sisanya ini koin-koin yang belum listing, teman-teman. Barangkali nanti ada testnet, ada apa namanya airdrop, teman-teman boleh ikutin juga gitu. Kemudian ada Hard 8 CEO mundur, teman-teman, setelah melakukan short seller. Waduh, ini siapa nih, teman-teman? Jadi mining crypto mining Bitcoin, perusahaan crypto mining bernama Hard 8 ya, dikabarkan CEO-nya mundur karena melakukan short selling terhadap Bitcoin. Kayaknya dia rugi, teman-teman. Dan ini langsung diposting oleh J Capital Twitter ya, yang mengabarkan bahwa CEO-nya telah mundur terkait dengan kerugian yang dialami. Jadi nggak enak hati kalau bertahan, teman-teman. Sedih banget. Kemudian lanjutan analisa dari CryptoCon. Nah, ini teman-teman, kemarin dan juga beberapa hari kemarin kita memang suka pakai acuan ya dari CryptoCon, teman-teman, dan mereka masih tetap yakin, teman-teman. Meskipun Bitcoin melakukan rebound yang kuat, saya tetap berpegang teguh pada waktu siklus dan data. Semua titik mid-top telah dicapai, dan saat ini sepenuhnya berdasarkan mid-top sebelumnya, posisi siklus kami adalah koreksi besar. Jadi CryptoCon memprediksi akan ada koreksi besar yang terjadi. Ini didasarkan dengan analisa mereka terkait dengan mid-top siklus. Ya, artinya siklus before yang namanya bull run. Teman-teman, dia melihat bahwa posisi sekarang itu berpotensi akan ada penurunan yang lebih tajam. Teman-teman, kita sama-sama melihat ya kondisi market seperti apa. Apakah analisanya cukup make sense, masuk akal, atau bagaimana. Tapi kalau berkaca pada historical sebelumnya di cycle mid top pertama, cycle mid top kedua, cycle mid top ketiga, itu memang ada koreksi before akhirnya pergerakan Bitcoin melanjutkan tren kenaikan. Ya, dan koreksinya pun bervariasi, mulai dari koreksi sekitar 51%, 40%, bahkan ada yang 53% lebih dalam lagi, teman-teman. Itu terjadi di mid-top di 2019. Nah, pertanyaannya, apakah di 2024 ini akan terjadi hal serupa? Hanya waktu yang bisa menjawab, teman-teman. Oke, itu dari kondisi market saat ini. Aku lagi mantau Ethereum sih, karena menurut aku Ethereum pergerakannya cukup menarik. So far tetap strong ya, tetap sustain, teman-teman. Dan kalau aku lihat dari bigger picture-nya, Ethereum ini sebenarnya bergerak sangat-sangat baik, teman-teman. Dia bergerak dalam sebuah pola ascending triangle ya, dengan level support kisaran 2100 menjadi level support yang sangat-sangat kuat untuk Ethereum. Dan selama ini Ethereum belum breakdown, maka akan ada target Ethereum dalam jangka waktu menengah mencapai level sekitaran 3196. Ini kita pakai dari hitungan technical sederhana lah, teman-teman.
Aku lagi mantau Ethereum, kemudian DOT juga aku mention kemarin di komunitas Telegram ya. Aku lagi mantau Polkadot juga karena menurutku pergerakannya juga lumayan strong dan udah lumayan terkoreksi juga. Oke, kita akan bahas untuk Bitcoin aja dulu, biar nggak terlalu bercabang. Bitcoin di perdagangan kemarin sangat mengejutkan, naik sampai 45.300. Ini adalah kenaikan yang lumayan super menurut saya ya, dan Bitcoin melampaui Fibo 61,8 yang mana kisaran levelnya adalah di kisaran 45.000. Kita tinggal nunggu closing aja, closing time frame daily di perdagangan hari ini. Let's say kalau Bitcoin bisa bertahan di atas level 45.000 something, jadi dia nggak di bawah 45.000 ya untuk closingnya, maka akan terbuka kemungkinan Bitcoin lanjut rally bahkan sampai 46.000 atau bisa lebih tinggi, bisa ke 48.000 teman-teman. Ini merupakan semacam ya follow up daripada volume perdagangan yang terus mengalami peningkatan. Volume perdagangan Bitcoin naik terus, smart money juga mengalami kenaikan. Ternyata BTC dominance juga sama. BTC dominance-nya masih dalam posisi rally. That's why pergerakan altcoin di perdagangan kemarin cuma bengong lihat Bitcoin naik lumayan signifikan. Ya, ada sih beberapa altcoin yang juga mengalami rally kayak Celestia kemarin masih sangat baik. Cardano kemarin juga ada naik sekitar 5%. Itu selebihnya ya biasa-biasa aja. Teman-teman, oke kita akan coba lihat Bitcoin gimana sih potensinya untuk kedepannya. Oke, Bitcoin di time frame 4 jam sebenarnya bergerak sangat strong karena ditunjang sama BTC dominance yang mengalami tren penguatan, teman-teman. Dan ini masih dalam siklus kenaikan jangka pendek ya pada Bitcoin. Dan saat ini Bitcoin masih tetap bertahan di kisaran level 45.000 ke atas. Kita tinggal tunggu closing time frame daily-nya bagaimana. Ya, volume perdagangan di time frame 4 jam bagus. Kemudian smart money juga lumayan oke pada market, teman-teman. Jadi ini udah mulai ada indikasi-indikasi positif. Tinggal ke depannya bagaimana. Narasi dari market juga nggak terlalu signifikan. Kemarin ada berita sell off dari Grayscale, pelan-pelan udah meredam, teman-teman. Jadi ya kondisinya cukup memungkinkan untuk Bitcoin mengalami rally. Tapi ingat, apapun itu tetap berhati-hati teman-teman. Sebab apa? Sebab Bitcoin udah rally lumayan signifikan dan itu akan selalu dimanfaatkan oleh trader yang sudah cuan untuk mengambil aksi taking profit sementara. Pasti akan ada yang taking profit. Cuman masalahnya seberapa kuat tekanan jual tersebut. Kalau buyer ternyata lebih kuat, maka Bitcoin masih akan bisa rally. Kalau buyernya udah mulai melemah, ada something wrong dan teman-teman harus berhati-hati. Itu buat Bitcoin. Kalau dari saya pribadi gimana? Saya masih tetap sama analisa saya yang pertama, teman-teman. Memang saya membuka kemungkinan untuk pergerakan Bitcoin lebih lanjut ya di perdagangan kemarin, naik sampai kisaran 44.800. Teman-teman, ya lebih-lebih ke 45.000 lah, teman-teman. Cuman di fase-fase ini sebenarnya menurut saya cukup krusial. Kenapa demikian? Saya masih berkaca sama Elliott Wave teori tentang corrective wave, teman-teman. Biasanya setiap corrective wave itu ada ABC corrective wave pattern yang berpotensi terjadi, dan biasanya untuk wave wave A running ke wave B itu ada 3 siklus. Wave A, B, C. Biasanya sih seperti itu. Ini kita bisa zoom out ya. Oke, kita coba untuk lihat gambarnya biar lebih jelas. Nah, ini kurang lebih kayak gini, teman-teman. Jadi ketika pergerakan Bitcoin sudah mencapai wave 5, yang mana di sini saya melihat kita udah create wave 5 ya kan. Dan sekarang kita melanjutkan fase koreksi. Nah, sekarang kita kan ini lagi running untuk membuat wave B-nya ya. Wave B itu antara di Fibo 50 sampai Fibo 61,8, teman-teman. Dan biasanya terdiri dari 3 siklus kenaikan. A, B, C. Setelah itu dia akan lanjut dengan 5 wave korektif kembali. Nah, ini adalah fase yang krusial bagi saya pribadi, teman-teman. Karena kalau ternyata analisa ini salah, maka bisa jadi Bitcoin itu berada masih dalam siklus bullish bahkan jangka pendek, teman-teman. Ya, ini aku prediksikan atau aku ibaratkan sebagai wave A, kemudian B, and then C, teman-teman. Dan harusnya sih setelah itu di level-level ini akan ada korektif fase yang akan terjadi. Jadi
melihat pergerakan Bitcoin dalam beberapa waktu ini menurut saya cukup krusial. Ya, analisa ini tentu saja belum tentu benar, teman-teman, belum tentu benar. Tapi akan ada potensi hal tersebut. Makanya teman-teman boleh pantau area-area sekarang. Mungkin hari ini pantau chart, it's not a bad idea ya, I think, teman-teman. Jadi level sekarang di 61,8% ini, Fibo 61,8 ini merupakan level yang sangat krusial. Let's say kalau Bitcoin ternyata mengalami trend rally, maka kita bisa consider bahwa ini bukan ABC corrective wave, melainkan ini bisa jadi adalah 5 wave kenaikan berikutnya. Maka kita ada peluang untuk melanjutkan tren kenaikan kembali, teman-teman. Selalu akan ada possibility seperti itu. Dari volume perdagangan Bitcoin so far bagus, smart money juga terbilang bagus, teman-teman. Tinggal gimana market merespon aja untuk sekarang. Jadi gitu aja secara teknikal, semoga bisa bermanfaat. Poinnya adalah lihat closing time frame daily Bitcoin. Kalau dia bisa bertahan di 45.000 ke atas, itu adalah closing yang bagus dan memberikan indikasi possibility kenaikan yang lebih lanjut pada Bitcoin. Jadi gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.